Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam tangguh. Izinkan kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone menyampaikan beberapa hal menyangkut strategi penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Dalam penanganan COVID-19 Kabupaten Bone, ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Antara lain adalah strategi penanganan, periode krisis, manajemen krisis, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah salah satunya adalah karakter masyarakat Bone dalam menyikapi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone. Kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan kita, termasuk kesiapan tenaga medis kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana pada titik sekarang sebelum berkembangnya wabah ini COVID-19 dan pada saat kita menghadapi periode menghadapi wabah COVID-19 ini, serta kesediaan buffer stok kebutuhan pangan masyarakat dalam saat kita menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Faktor eksternal yang dimaksud dalam penanganan COVID ini adalah tingkat penyebaran wabah. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah dikategorikan daerah merah dengan penyebaran COVID-19 yang cukup cepat, di mana Sulsel menyalip atau lebih besar masyarakat yang terpapar COVID dibanding dengan beberapa daerah di Pulau Jawa. Kemudian distribusi bahan kebutuhan pokok itu juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam penanganan COVID-19 serta arus masuk pendatang. Sebagaimana kita ketahui, dengan banyaknya penutupan atau pembatasan di berbagai negara bahkan berbagai daerah, membuat banyak warga Bone yang bekerja di luar ataupun kuliah di luar daerah masuk kembali ke Bone. Pada hari ini saja sudah hampir 12.000 lebih masyarakat Bone yang diperiksa terkait dengan strategi penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Kemudian strategi. Dalam strategi penanganan percepatan COVID di Kabupaten Bone ini kita menggunakan dua strategi, yaitu yang sifatnya bersifat strategis, di mana ini merupakan garis besar kebijakan strategis kita. Di situ kita membuat protokol pencegahan. Protokol pencegahan itu yang dimaksud seperti misalnya, karena kita paham bahwa penyakit COVID-19 ini ditularkan dari orang ke orang lain, maka strategi pencegahan kita adalah dengan mengobservasi orang. Jadi lebih dominan kepada orang, di mana setiap orang yang masuk dari luar, terutama dari daerah yang terpapar, kita lakukan protokol isolasi mandiri, protokol observasi. Dan itulah yang menyebabkan, seperti yang kami sampaikan sampai pada hari ini, jumlah warga yang diperiksa di Kabupaten Bone itu melebihi angka 12.000. Artinya, tim-tim Satgas kita, tim-tim gugus tugas kita di bawah bekerja dengan baik dalam melakukan pendataan dan observasi. Kemudian adalah protokol responsif. Protokol responsif itu yang kita maksud bagaimana saat kita ada warga kita yang dicurigai menderita COVID-19. Bagaimana protokol responsifnya? Itu kita menyusunnya melalui tim atau dinas kesehatan. Kemudian protokol pelibatan tim ahli. Sebagaimana kita ketahui bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri atau gugus tugas sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak. Harus terelaborasi dengan satu sinergitas yang baik. Baru penanganan COVID-19 ini akan bisa berlangsung dengan efektif dan baik. Kemudian adalah strategi taktis. Strategi taktis itu seperti hal yang harus sifatnya segera. Kita bekerja seperti pemadam kebakaran, di mana kita harus melakukan hal yang segera, seperti misalnya pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang terpapar COVID. Misalnya karena adanya wabah ini dia kehilangan pekerjaan, angka kemiskinan semakin tinggi, angka PKH yang semakin tinggi, maka itu harus diberikan stimulus bantuan langsung. Kemudian pemberian stimulus kebijakan. Beberapa hal karena adanya dampak COVID-19 ini membuat pemerintah daerah melakukan pembatasan dan itu berdampak terhadap siklus perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan seperti keringanan pembayaran air pump, keringanan pembayaran retribusi dan pajak yang menjadi kewenangan daerah untuk memberikan keringanan terhadap masyarakat. Kemudian penyiapan jaring pengaman sosial atau social safety net itu kita di mana dalam situ kita harus bisa menghitung apabila wabah yang terlanjut
beberapa warga atau berapa jumlah masyarakat kita yang terpapar langsung, dan itu harus disiapkan jaring pengaman sosial. Dan yang paling utama adalah pada saat melakukan strategi itu adalah pembentukan gugus tugas yang tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi dalam penanganan COVID-19 ini, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat desa, bahkan sampai ke membentuk posko-posko pengawasan perbatasan. Selanjutnya adalah manajemen krisis. Manajemen yang krisis kita maksud adalah bagaimana kita membuat manajemen krisis dalam kesiapan penanganan kesehatan. Ya, seperti yang kami sebutkan di depan tadi, penanganan kesehatan itu bagaimana kita menerapkan banyak protokol-protokol penanganan kesehatan yang harus kita lakukan secara ketat. Kemudian penanganan dampak ekonomi. Penanganan dampak ekonomi ini gugus tugas membagi tugas pelaksanaan penanganan ini dengan melibatkan tim ekonomi daerah, di mana tim ekonomi daerah tugasnya adalah menghitung, mengkalkulasi kira-kira apa dampak ekonomi terhadap berkembangnya wabah ini dan bagaimana cara penanganannya. Itulah tugas dari tim ekonomi pemerintah daerah. Kemudian penyiapan jaring sosial. Safety social net ini dimaksudkan apabila ada warga yang terdampak langsung, maka jaring sosial net ini akan sangat berfungsi seperti yang disebutkan tadi sebagai langkah taktis. Contoh misalnya, ketika ada orang yang sampai kondisi terburuk, kelaparan karena COVID-19 ini, maka harus diberikan bantuan langsung yang sebagai survival kit untuk masyarakat kita bisa survive dalam melewati pandemi ini. Selanjutnya trauma healing. Trauma healing ini sangat diperlukan karena kita sama-sama tahu di berbagai daerah kita menderita bagaimana orang-orang yang PDP, bahkan penderita COVID itu menjadi dikucilkan, bahkan jenazahnya ditolak. Trauma healing ini adalah berguna untuk memberikan sebagai support, memberikan semangat kepada masyarakat, terutama korban yang terpapar COVID. Nah, kita membagi masa penanganan COVID-19 ini membagi dalam periode 14 hari. 14 hari itu. 14 hari pertama yang dilakukan oleh gugus tugas adalah membangun sistem pemantauan. Seperti yang kami sebutkan tadi, membangun sistem pemantauan itu adalah membangun sistem pemantauan yang bagaimana mendata masyarakat, mengobservasi masyarakat, membangun sistem data yang terintegrasi sehingga bisa hasil atau perkembangan penanganan COVID di Kabupaten Bone dapat dilihat di website bone.co.id. Kita membangun protokol isolasi diri, kita membangun protokol social distancing dan physical distancing dengan melakukan pembatasan-pembatasan, melakukan seperti misalnya pada kafe-kafe tidak lagi masyarakat datang duduk tapi melakukan sistem take away atau kurir. Kemudian peningkatan protokol pelayanan kesehatan, bagaimana responsif petugas-petugas kita dalam penanganan konflik. Yang kedua adalah pembentukan gugus tugas. Kita membentuk gugus tugas dari kabupaten sampai tingkat kecamatan, desa, dan pada posko perbatasan. Itu tujuannya apa? Gugus tugas adalah tugas melakukan edukasi baik sifatnya dengan melakukan persuasif bagaimana bahaya COVID ini dan bagaimana cara kita menghindari dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita melakukan juga tindakan pencegahan seperti penyemprotan disinfektan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Kemudian adalah edukasi bagaimana kita harus menjaga jarak, physical distancing dan social distancing. Kemudian koordinasi lintas sektor, di mana kita membangun sistem yang melibatkan semua pihak, baik TNI, polisi, LSM, NGO, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan COVID dan memutus penyebaran mata rantai ini. Begitu juga dengan pelibatan tim ahli dan NGO. Kita berusaha melakukan digitalisasi data dalam pemantauan ini agar mudah mudah diekspos dan mudah dipahami. Kemudian kita melakukan beberapa hal protokol responsif, bagaimana cara kita mentanggap setiap ada laporan, ada pendatang, ada masyarakat yang sakit, kita melakukan bagaimana cara kita menghitung quick response atau respon time kita dalam penanganan COVID. Begitu juga dengan membentuk gugus tugas pos perbatasan sebagai pintu-pintu gerbang. Kita melakukan pengawasan, kita melakukan pendataan dan observasi, di mana misalnya ketika ada warga masuk dengan tujuan ke kecamatan A misalnya, maka gugus tugas posko di perbatasan akan mengirim data laporan ke gugus tugas kecamatan bahwa akan ada warga yang datang dari ini dan akan harus segera dipantau serta dilakukan protokol isolasi diri.
Alhamdulillah pada saat fase 14 hari pertama, Bone masih kategorikan zero COVID-19. Saat ini kita sudah masuk fase 14 hari kedua. Fase 14 hari kedua ini sudah mulai terasa dampak dari penerapan 14 hari pertama, terutama pembatasan. Oleh sebab itu, pada fase 14 hari kedua ini kita sudah harus memikirkan strategi pemenuhan ekonomi, terutama masyarakat yang terdampak langsung dari penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua adalah penguatan dan pengawasan. Pengawasan ini kita maksudnya adalah untuk menjaga kita, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa penyebaran penyakit ini disebarkan antara manusia satu ke manusia yang lain. Nah, dalam fase 14 hari kedua ini kita melakukan penguatan peran relawan desa untuk berinaugurasi dengan gugus tugas desa dalam melakukan pengawasan dan pelayanan dalam pencegahan penanganan COVID-19. Pemberlakuan protokol wajib lapor misalnya 1x24 jam. Ketika ada warga masuk, kita sudah harus membangun sistem bahwa warga masuk itu jangan langsung ke rumah, tapi ke posko dulu, ditangani relawan, didata dulu, setelah lakukan penyuluhan, edukasi agar dia melakukan protokol isolasi mandiri, baru dia bisa ke rumahnya. Memperketat wilayah perbatasan, sebagaimana kita ketahui bahwa banyaknya warga yang datang masuk ke Bone sampai hari ini saja sudah mencapai 12.000 lebih. Serta saat ini kita sudah mulai merancang penyiapan ruang isolasi mandiri di tiap-tiap desa dan kelurahan. Selanjutnya adalah dampak ekonomi. Nah, pada fase 14 hari kedua ini kita sudah masyarakat mulai merasakan dampak-dampak dari efek penyebaran COVID-19 ini. Maka yang harus yang kita lakukan di fase 14 hari kedua adalah penyiapan database masyarakat, terutama database masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Kemudian strategi agar perekonomian tetap berjalan. Salah satunya adalah misalnya mengaktifkan, memberdayakan para UMKM dalam penyiapan APD seperti masker dan pakaian-pakaian APD yang bisa dihasilkan di daerah kita sendiri. Dan itu sudah kita lakukan, kita sudah menyusun strateginya. Kemudian kebijakan untuk meningkatkan beban masyarakat seperti yang kami sampaikan di depan, adanya stimulus, peringanan pajak, peringanan retribusi, dan pembahasan pembiayaan air untuk beberapa kategori. Nah, selanjutnya pada fase 14 hari kedua ini kita meningkatkan peningkatan protokol pelayanan kesehatan kita. Penyiapan ruang isolasi, kita sudah menyiapkan ruang isolasi, salah satunya adalah Politeknik di Bajoe untuk sebagai rumah singgah bagi orang-orang yang keluarganya atau kontak dengan penderita COVID-19. Penyediaan APD yang cukup yang harus kita siapkan dengan memperhitung berapa lama kira-kira wabah ini akan berlangsung. Kemudian kita sudah menyiapkan di fase 14 hari kedua ini adalah pemberian intensif bagi tenaga medis dan relawan, serta pelatihan tenaga medis dan para relawan agar lebih responsif dalam penanganan COVID-19, termasuk protokol penanganan jenazah, di mana makamnya, lokasi makam dan protokolnya seperti apa sudah disiapkan di fase 14 hari kedua. Penyiapan jaring pengaman sosial, antara lain adalah konsolidasi buffer stok kebutuhan masyarakat Bone sudah harus siapkan dari sekarang. Kita sudah harus bisa menghitung kebutuhan sampai berapa bulan ke depan. Kemudian database masyarakat penerima manfaat apabila wabah COVID ini akan terus berlangsung cukup lama. Selanjutnya yang jadi masalah buat kita semua adalah banyaknya warga masuk ke Bone. Sebagaimana kita sebutkan tadi, banyaknya warga yang masuk akibat pembatasan dan pemberlakuan beberapa pembatasan di daerah-daerah asal mereka. Kemudian adalah strategi pemenuhan ekonomi. Strategi pemenuhan ekonomi adalah bagaimana di 14 hari kedua ini kita sudah menyusun strategi bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Caranya adalah dengan menyiapkan buffer stok kita yang cukup, kemudian melakukan stimulus ekonomi agar roda perekonomian tetap berjalan dengan cukup walaupun lambat. Nah, penguatan pengawasan seperti tadi disebutkan, protokol-protokol yang sudah dilakukan, dampak ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk di fase 14 hari ketiga. Fase 14 hari ketiga itu adalah fase paling kritis dalam penanganan percepatan COVID-19 di Kabupaten Bone. Kenapa? Fase 14 hari ketiga itu sudah masuk bulan puasa, di mana arus mudik itu pasti sudah banyak. Kebutuhan pokok masyarakat sudah semakin meningkat. Kemudian kegiatan keagamaan itu seperti tarawih, puasa itu sudah berlangsung dengan masif. Nah, oleh sebab itu pada fase 14 hari ketiga itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Faktor eksternal misalnya.
meluasnya penyebaran COVID-19. Dengan melihat tren penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, diperkirakan fase ketiga ini adalah fase puncak. Oleh sebab itu, kita harus mampu mewaspadai agar itu tidak tetap mempertahankan Bone sebagai zero COVID-19. Banyaknya penduduk yang masuk, serta mulai tersendatnya distribusi barang dan jasa. Itu disebabkan karena daerah-daerah sekitar kita menahan produksinya untuk digunakan memenuhi kebutuhan pokok di daerah sendiri. Nah, itu faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah masyarakat mulai jenuh dan bosan dengan pembatasan. Oleh sebab itu pasti mereka akan melakukan hal-hal yang mengabaikan protokol social distancing dan physical distancing. Banyak kegiatan keagamaan yang berlangsung tarawih. Oleh sebab itu dibutuhkan peran alim ulama organisasi Islam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol distancing dan physical distancing untuk mencegah meluasnya masuknya wabah COVID-19. Kemudian kebutuhan pokok yang mulai langka dan mahal. Tanpa adanya wabah COVID-19 pun, setiap bulan puasa kita selalu terjadi inflasi. Seperti gas mulai langka, harga kebutuhan pokok mulai naik. Nah, apalagi saat ini di fase ketiga ini terjadi wabah COVID. Tentu dampak yang terjadi adalah berkali-kali lipat. Oleh sebab itu, kita sudah harus di fase 14 hari kedua ini sudah harus menyiapkan strategi untuk mengamankan kebutuhan barang pokok kita itu agar masyarakat tidak terjadi panik dalam menghadapi bulan puasa di fase 14 hari ketiga. Nah, pada fase dengan melihat tren penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, ada kemungkinan bahwa COVID-19 itu akan masuk ke Bone di fase ketiga. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Lalu strategi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyiapkan tempat isolasi mandiri di setiap desa dan kelurahan. Itu sudah harus ada dan sudah ready di fase ketiga. Peralatan penanganan COVID-19 di kabupaten, terutama di pelayanan kesehatan, sudah harus ready, sudah harus tersedia. Nah, penyemprotan disinfektan secara masif itu juga harus tetap kita lakukan untuk melakukan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Buffer stok kebutuhan pokok harus sudah tersedia. Oleh sebab itu, tim ekonomi kita harus bekerja dengan cepat, bekerja dengan segera untuk menghitung dan mempersiapkan buffer stok untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Pelibatan alim ulama dan tokoh-tokoh organisasi Islam seperti disebutkan di depan dalam rangka mengantisipasi diabaikannya protokol distancing, physical distancing dan social distancing, serta mencegah adanya konflik-konflik horizontal. Bantuan sembako ke penduduk yang terdampak langsung ini menjadi hal yang penting sebagai strategi taktis, karena kita sama-sama paham bahwa nanti di fase ketiga ini semua akan sangat terjadi kelangkaan. Kemudian kita harus mampu menjaga distribusi logistik, terutama minyak, sawit dan lain-lain. Nah, protokol di social distancing harus tetap kita lakukan, harus kita tetap jaga tempat, kemudian peralatan penanganan COVID. Nah, inilah yang harus kita lakukan di fase 14 hari kedua untuk bersiap menghadapi fase 14 hari ketiga itu. Di mana sekali lagi fase 14 hari ketiga adalah fase krisis. Fase paling krisis dan paling kritis di mana masalah-masalah sudah mulai muncul, masalah ekonomi, sosial ekonomi, masalah kejenuhan, masalah ancaman COVID sudah masuk ke Bone, itu sudah mulai terjadi di fase 14 hari ketiga. Oleh sebab itu, mulai fase 14 hari kedua ini kita harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif dan strategi dalam melaksanakan penyiapan, mematangkan strategi dalam menghadapi fase 14 hari ketiga. Semoga COVID-19 ini berakhir di fase 14 hari ketiga dan kita bisa melewati dengan baik di fase selanjutnya. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.